Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet pada impak miokard. Nah, di sini yang beranggotakan ada Audia Febriani, Mega Septia, saya sendiri Della Amelia, dan Hendar. Nah, di sini ada definisi. Impak miokard ini merupakan kematian atau nekrosis jaringan miokard akibat penurunan secara tiba-tiba aliran darah arteri koronaria ke jantung atau terjadinya peningkatan kebutuhan oksigen secara tiba-tiba tanpa perfusi arteri koronaria yang cukup. Nah, impak miokard ini dapat disebabkan oleh penyempitan kritis arteri koronaria akibat arteriosklerosis atau oklusi arteri komplit, akibat embolus atau trombus. Nah, penurunan aliran darah koroner dapat disebabkan oleh shock, hemoragi, dan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen pada jantung, menurut Wahyuningsi 2013. Nah, selanjutnya di sini ada etiologinya. Impak miokard disebabkan karena rupturnya plak aterosklerosis dan adanya trombus. Nah, adapun penyebab lain impak ini tanpa aterosklerosis pembuluh koronaria dapat disebabkan karena emboli arteri koronaria, anomali arteri koronaria kongenital, spasme koronaria terosolasi, arteritis, trauma, gangguan hematologik, dan berbagai penyakit inflamasi sistemik. Menurut Sudoyo Awe, Setio Hadi Awi, dan kawan-kawan dalam Haniastri 2015. Nah, selanjutnya ada patofisiologinya. Impak miokard ini merupakan manifestasi akut dari plak ateroma pembuluh darah koroner yang koyak atau pecah. Nah, hal ini berkaitan dengan perubahan komposisi plak dan penipisan tudung fibrus yang menutupi plak tersebut. Kejadian ini akan diikuti oleh proses agregasi trombosit dan aktivitas jalur koagulasi. Nah, terbentuklah trombus yang kaya trombosit atau white thrombus. Trombus ini akan menyumbat liang pembuluh darah koroner baik secara total maupun parsial atau menjadi mikroemboli yang menyumbat pembuluh koroner yang lebih distal. Selain itu, terjadi pelepasan zat vasoaktif yang menyebabkan vasokonstriksi sehingga memperberat gangguan aliran darah koroner. Berkurangnya aliran darah koroner menyebabkan iskemia miokardium. Pasokan oksigen yang berhenti selama kurang lebih 20 menit menyebabkan miokardium mengalami nekrosis atau impak miokard. Impak miokard tidak selalu disebabkan oleh oklusi total pembuluh darah koroner, melainkan obstruksi subtotal yang disertai vasokonstriksi yang dinamis dapat menyebabkan terjadinya iskemia dan nekrosis jaringan otot jantung. Menurut Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia tahun 2015. Selanjutnya ada gejala, yaitu denyut jantung meningkat, sesak nafas, lemas, denyut nadi tidak beraturan, mual, nyeri dada yang khas. Nyeri dada yang khas itu karakteristiknya nyeri dada yang hebat dan tidak berkurang selama 30-60 menit. Lokasi nyeri dirasakan di belakang tulang dada dan seringkali menjalar ke daerah leher, bahu, rahang, dan juga lengan kiri. Sensasi dada seperti tertekan, sakit, panas dan terbakar, dan tertusuk-tusuk. Selanjutnya terapi diet, yaitu yang pertama lemak sedang lebih dari 30% dari kebutuhan energi total. Yang kedua protein 10-20% dari kebutuhan energi total. Yang ketiga karbohidrat 50-60% dari kebutuhan energi total. Yang keempat tinggi serat, terutama serat larut air seperti apel, beras merah, dan kacang-kacangan. Yang kelima vitamin dan mineral diberikannya cukup. Yang keenam menghindari makanan tinggi lemak dan menghindari makanan sumber kolesterol. Selanjutnya ada terapi farmakologi. Yang pertama oksigen. Suplemen oksigen harus diberikan pada pasien dengan saturasi oksigen arteri kurang dari 90%. Yang kedua ada antiangina, yaitu ada nitrat, beta blocker
Kalsium channel blocker. Nitrat intravena harus diberikan kepada pasien dengan infark miokard, gagal jantung kongesif, iskemia persisten, dan hipertensi. Beta blocker di sini sangat bermanfaat untuk mengobati angina pectoris stabil kronik. Golongan obat ini terbukti menurunkan angka mortalitas setelah infark jantung yang mungkin disebabkan karena efek anti-aritmianya. Lalu kalsium channel blocker yaitu berfungsi sebagai angina varian dan angina stabil kronik. Karena CCB ini meningkatkan dilatasi koroner dan mengurangi kebutuhan oksigen karena efek penurunan tekanan darah, kontraksi, dan penurunan denyut jantung. Selanjutnya ada antiplatelet. Di sini ada aspirin. Aspirin kunyah harus diberikan pada pasien yang belum pernah mendapatkan aspirin pada kasus STEMI. Dosis awal yang diberikan 162 mg sampai 375 mg. Selanjutnya aspirin diberikan oral dengan dosis 75 sampai 162 mg. Yang keempat ada antikoagulan. Yang kelima ada statin. Statin harus diberikan pada semua pasien dengan infark miokard tanpa intoleransi atau reaksi yang merugikan sebelum pulang dari rumah sakit. Lebih baik terapi statin dimulai secepat mungkin setelah kondisi pasien stabil. Pada percobaan yang dilakukan pada evaluasi, para pastatin atau atorvastatin ini disarankan dimulai dengan dosis tinggi mulai awal, yaitu dosis atorvastatin 80 mg per hari. Selanjutnya ada kombinasi antiplatelet dan antikoagulan. Selanjutnya ada pengobatan non-farmakologi. Yang pertama itu aktivitas, yang kedua diet, yang ketiga bowels, yang keempat sedasi. Selanjutnya masuk ke pengkajian, yaitu ada identitas, meliputi identitas pasien dan identitas penanggung jawab. Selanjutnya ada riwayat kesehatan, yaitu meliputi keluhan utama, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, dan riwayat kesehatan keluarga. Selanjutnya ada pengkajian primer. Yang pertama airway, yaitu kaji dan pertahankan jalan napas. Lakukan head, tilt, chin lift jika perlu. Gunakan alat bantu untuk jalan napas. Pertimbangkan untuk merujuk ke ahli anestesi untuk dilakukan intubasi jika tidak dapat mempertahankan jalan napas. Yang kedua ada breathing. Look, adanya pengembangan dada, frekuensi napas 2 kali per menit. Listen, suara napas vesikular, feel, terasa hembusan napas. Yang ketiga circulation, yaitu periksa akral hangat atau dingin, CRT kurang dari 2 detik, nadi 104, disability, compos mentis, GCS 15. Yang selanjutnya ada pengkajian sekunder, yaitu kesadarannya, kompos mentis, penampilan klien nampak lemas dan sesak napas, terpasang oksigen. Selanjutnya yaitu periksa tanda-tanda vital, yaitu meliputi nadi, suhu, respiration rate, tekanan darah, kepala, mata, hidung, telinga, mulut dan tenggorokan, dada, jantung, yaitu kita infeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Untuk paru-paru, kita juga harus melakukan infeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Selanjutnya kaji abdomennya. Yang selanjutnya ekstremitas, yaitu atas terpasang infus RL, bawah akral hangat, tidak ada odem, kulit turgor, kulit elastis dan bersih. Selanjutnya ada data penunjang, yaitu pemeriksaan laboratorium, EKG, kateterisasi jantung atau coronary angiography. Yang keempat ada radiologi, yang kelima ada ekokardiografi. Selanjutnya ada analisa data subjektifnya. Klien merasakan nyeri dada, P-nya terjadi penyempitan pembuluh darah, Q terasa tertusuk-tusuk, R dada kiri, S menetap. DO data objektif, klien terlihat menangis menahan rasa nyeri. Problemnya gangguan rasa nyaman nyeri, etiologinya penyempitan pembuluh darah arteri koroner. Yang kedua, data subjektifnya, klien mengatakan merasa sesak napas yang hebat jika melakukan aktivitas. Data objektifnya, tirah baring terlihat lemah di tempat tidur, terpasang oksigen 3 liter,
terpasang infus RR 15 TPM. Problemnya intoleransi aktivitas, etiologinya tirah baring, kelemahan umum. Yang ketiga yaitu data subjektifnya, klien mengatakan sesak napas dan nyeri dada. P. Arteriosklerosis, Q. terasa tertusuk-tusuk, R. dada kiri, S. menetap. Data objektifnya RR 28 kali per menit, pola napas cepat dan dangkal. Problemnya pola napas tidak efektif, etiologi nyeri sesak napas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hendar. Baik, yang selanjutnya ada diagnosa. Untuk diagnosa yang pertama yaitu pola napas tidak efektif berhubungan dengan nyeri dada, sesak napas. Yang kedua, gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan arteriosklerosis arteri koroner. Yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan tirah baring, kelemahan umum, imobilisasi, sesak napas. Untuk intervensi diagnosa yang pertama, adapun tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan klien mampu menunjukkan kenyamanan atau nyeri berkurang dengan kriteria hasil nyeri berkurang ataupun hilang. Untuk intervensinya, observasi status nyeri, reaksi ketidaknyamanan, tingkat istirahat, kaji skala nyeri PQRST, ajarkan klien teknik napas dalam, anjurkan kompres hangat pada dada, kolaborasi pemberian analgesik. Untuk diagnosa yang kedua, setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan klien menunjukkan intoleransi aktivitas berkurang dengan kriteria hasil tidak ada kelemahan, aktivitas normal. Adapun intervensi yang pertama, memonitor TTP sebelum dan sesudah aktivitas. Yang kedua, batasi aktivitas klien dan tingkatkan istirahat. Yang ketiga, posisikan senyaman mungkin. Yang keempat, jelaskan pola peningkatan bertahap dari aktivitas. Dan yang kelima, kolaborasi ke program rehabilitas jantung. Untuk diagnosa yang ketiga, tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan klien menunjukkan pola napas yang efektif dengan kriteria hasil, pola napas efektif, irama normal. Untuk intervensi yang pertama, observasi pola napas. Yang kedua, kaji nyeri sesak napas. Yang ketiga, berikan posisi nyaman. Yang keempat, ajarkan teknik napas dalam kompres hangat pada dada. Yang kelima, terapi O2. Dan yang terakhir atau yang keenam, kolaborasi pemberian analgetik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.